Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tugas biokimia yang diberikan oleh Ibu dosen Vidiana Sari, SPT MP. Sebelum saya menjelaskan tugas tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christopher Hotperes Togatorop, NIM 2003061127, kelas PTNA, Prodi Peternakan, mata kuliah biokimia, dosen Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP. Baiklah, langsung saja kita menjawab tugas-tugas tersebut. 1. Apa yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Nomor 2. Jelaskan proses metabolisme yang ada di sekitar dan kehidupan kita. 1. Yaitu metabolisme basal. Metabolisme yang berkaitan dengan jumlah kalori yang dibakar dalam tubuh. Energi ini sebagai modal tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Metabolisme ini terjadi ketika tubuh mampu menjaga organ penting agar tetap berfungsi dengan baik. 2. NEAT atau non-exercise activity thermogenesis. Aktivitas non-latihan termogenesis di mana metabolisme ini berkaitan dengan semua kalori yang dibakar ketika perasaan khawatir atau menggigil. 3. Termogenesis adalah produksi panas yang terjadi setelah makan, yang berperan dalam meningkatkan laju metabolik tubuh, yang akan meningkatkan pengeluaran energi. Metabolisme ini menyumbang 20% dari metabolisme tubuh. 4. Aktivitas manusia. Metabolisme yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dalam pekerjaan sehari-hari maupun olahraga rutin. Nomor 3. Jelaskan katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah pemecahan molekul kompleks menjadi sel yang lebih sederhana sehingga akan melepas energi di dalam tubuh. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana sehingga membutuhkan energi. 4. Jelaskan jalur metabolisme karbohidrat, yaitu glukosa sebagai bahan bakar utama. Metabolisme akan mengalami glikolisis, dipecah menjadi pirufat jika tersedia oksigen. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP2. Selanjutnya masing-masing pirufat dioksidasi menjadi asetil CoA. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP3. Asetil CoA akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP4. Jika sumber glukosa berlebihan melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa tidak dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa yang disebut dengan glikogen. Glikogen ini disimpan di hati dan di otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat harus konversi menjadi jaringan lipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen dipecah menjadi glukosa, diikuti dengan oksidasi pirufat sampai dengan siklus asam sitrat. Jika glukosa dari diet tak tersedia dan cadangan glukogen pun juga habis, maka sumber energi non karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. Jalur ini dinamakan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru.
karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami katabolisme. Untuk 4. Jelaskan jalur metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Dalam metabolisme lemak menjadi energi, kita membutuhkan bantuan glukosa dari karbohidrat. Karena itu tubuh kita cenderung menuntut makanan yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida. Trigliserida adalah bentuk simpanan lemak tubuh. 6. Menjelaskan jalur metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme. Protein ini menjadi asam amino dan penguraian. Katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. 7. Jelaskan metabolisme bahan makanan. Metabolisme bahan makanan adalah 1. Absorptif state atau katabolisme penguraian molekul zat makanan yang besar menjadi molekul yang lebih kecil, atau RX oksidasi melepaskan energi panas. RX eksogenik membebaskan elektron. 2. Post absorptif state atau fast state anabolisme sintesis molekul yang lebih kecil menjadi molekul yang lebih besar. Contohnya reduksi membutuhkan energi panas dan endogenik menyerap elektron.